Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual saya pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Mohzainal Ma'ruf, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Saya juga ditemani oleh fasilitator Ibu Juliati SPD dan pengajar praktik saya Bapak Ali Fikri. Analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika dari kepala sekolah yang saya wawancari, serta kaitannya dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Sebagai narasumber 1 adalah Bapak Haji Krisma Darmaki, Kepala SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang, serta Ketua MKKS Kabupaten Tangerang. Dan narasumber 2 adalah Bapak Ayu Roswandi, Kepala SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Pak Haji, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Pak Jen, ini saya sangat luar biasa nih, lagi keadaan luar biasa sekali. Gimana Pak Jen kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon izin Pak Haji, mau wawancara nih berkaitan dengan pengambilan keputusan. Bapak ada waktu? Bapak hari ini sih lagi ada banyak waktu kosong, jadi ya silahkan kalau mau wawancara dengan Bapak. Mohon izin ya Pak ya. Ya, yang pertama Pak Haji, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu menggunakan pengamatan langsung, terus dari laporan dari guru, jadi serta juga pakai umpan balik dari siswa dan orang tua. Terus yang kedua Pak Haji, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau Bapak itu mengambil keputusan didasarkan pada intuisi. Jadi sebagai kepala sekolah, Bapak harus memiliki intuisi. Jadi mengambil keputusan yang terbaik-baik dari sisi individu ataupun kelompok. Terus yang ketiga Pak Haji, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau langkah-langkah yang Bapak lakukan itu biasanya Bapak mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, terus mengambil keputusan dan mempertimbangkan baik dan buruknya. Karena keputusan yang diambil bisa baik buat kita, belum tentu baik buat orang lain. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan melakukan kolaborasi bersama Wakasek untuk mengambil keputusan nih yang mementingkan loyalitas. Terus berikutnya Pak Haji, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut Bapak, jadi yang menjadi tantangan itu sebenarnya adalah perbedaan persepsi terhadap suatu masalah. Oke. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, biasanya kalau Bapak itu kalau menyelesaikan masalah itu kita harus melihat dulu kasusnya. Nah, habis itu baru kita mengidentifikasi apakah kasusnya itu lebih mana dulu yang prioritasnya. Ya, jadi kita pilih dulu kasusnya mana yang lebih prioritas, baru kita selesaikan terlebih dahulu yang itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau ada kasus
biasanya Bapak itu dibantu terlebih dahulu itu dari Wakasek, Pak. Jadi biasanya memang Bapak ceritanya dengan Wakasek itu terlebih dahulu. Nah, kemudian Wakasek tersebut baru membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Gitu. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika? Jadi ketika kita mengeluarkan kebijakan itu bukan atas dasar kepentingan personal ya, jadi biasanya kita bersifat kolektif atau kebersamaan lah Ya, jadi mempertimbangkan masukan dari Wakasek atau guru-guru yang lain gitu, Pak. gitu. Oke. Satu lagi Pak, kira-kira nih, apa rencana ke depan Bapak dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema etika? Kemudian bagaimana mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut? Nah, kalau misalnya dalam mengambil keputusan itu harus memikirkan efek ke depannya gitu ya. Jadi jangka panjangnya itu seperti apa, dan kita harus lihat nih itu bakalan ke depannya itu bakal baik atau buruk. Ya, Terus kita lihat apakah dia itu memberikan manfaat atau tidak, seperti itu. gitu. Oke ya. Terima kasih Pak sudah melakukan wawancara ini. Sama-sama Pak Jen. Assalamualaikum Pak I. Gimana kabarnya? Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Jen. Baik. Gimana kabar Pak Jen? Alhamdulillah baik Pak. Maaf ini Ya. saya ada rencana mau wawancara. Bapak ada waktu buat wawancara Pak? Iya, boleh. Silakan. Saya ingin membahas bagaimana Bapak menangani kasus-kasus yang melibatkan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita. Terus Bapak biasanya mengambil atau mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu bagaimana Pak buat mengidentifikasinya? Mengidentifikasi tentang dilema etika atau bujukan moral ya Pak Jen ya? Ya, Terima kasih Pak Jen. Biasanya sih saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika melalui pengamatan langsung terhadap perilaku dan interaksi di sekolah. Itu dari laporan guru, staf, keluhan atau masukan dari siswa atau orang tua. Kami juga melakukan pertemuan rutin dengan tim konseling untuk mendiskusikan situasi-situasi yang mencurigakan atau membutuhkan perhatian khusus seperti itu. gitu ya Pak. Terus selama ini nih bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk menghadapi kasus seperti ini, saya selalu berusaha untuk mendengarkan semua pihak terlebih dahulu Pak Jen. Setelah itu, baru mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang mungkin akan diambil, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Saya juga mengutamakan prinsip keadilan dan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat. Gitu ya Pak ya? Iya, Oke. seperti itu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dan prosedur yang biasa saya lakukan meliputi pengumpulan fakta terlebih dahulu, mengadakan diskusi dengan tim manajemen dan konseling, serta melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Dan kami juga memastikan bahwa setiap keputusan didokumentasikan biar ada bukti dengan baik untuk transparan dan akuntabilitas. Seperti itu. Oke, ya gitu ya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus-kasus yang paling efektif ya. Yang paling efektif adalah komunikasi terbuka dan kolaboratif. Itu sepertinya. Kemudian melibatkan berbagai pihak dalam diskusi, membantu mendapatkan perspektif yang lebih luas dan solusi yang lebih tepat. Selain itu, dukungan dari tim manajemen dan konseling sangat membantu sekali dalam memberikan pandangan yang komprehensif. Oke. Kemudian Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar ketika ada konflik kepentingan atau pandangan yang sangat berbeda di antara pihak-pihak yang terlibat,
menjaga keseimbangan antara keadilan dan belas kasih juga sering menjadi tantangan yang cukup berat itu. Terutama ketika keputusan yang diambil dapat berdampak besar pada individu atau kelompok tertentu. Gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Ya itu tergantung kasusnya. Itu untuk kasus-kasus yang mendesak, ya saya berusaha untuk menyelesaikannya secepat mungkin dengan melibatkan tim-tim terkait. Namun untuk kasus yang lebih kompleks, ya biasanya menjadwalkan beberapa pertemuan untuk memastikan ya bahwa semua aspek telah dipertimbangkan terlebih dahulu dengan matang sebelum mengambil keputusan akhir gitu. Oke, ya. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya dukungan dari tim Pak Jen. Dukungan dari tim manajemen dan konseling itu sangat membantu sekali gitu. Selain itu memiliki jaringan dengan kepala sekolah lain, dengan teman-teman lain untuk bertukar pengalaman, pandangan juga sangat bermanfaat. Saya juga sering berkonsultasi dengan para pakar profesional di bidang pendidikan untuk mendapatkan saran yang lebih spesifik gitu. Gitu ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran utama pentingnya mendengarkan semua pihak dengan seksama dan mempertimbangkan setiap keputusan yang dengan hati-hati. Jangan terlalu terburu-buru, kemudian transparan dan akuntabilitas. Juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan semua pihak. Selain itu, selalu ada ruang untuk belajar dan memperbaiki diri dalam setiap pengambilan keputusan. Iya, lagi Pak, kira-kira nih apa rencana ke depan Bapak dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema etika? Terus bagaimana cara Bapak mengukur efektivitas pengambilan keputusan itu? Ya, dalam mengambil keputusan ya harus memikirkan efek ke depannya. Apakah memberikan manfaat atau tidak. Gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak waktu yang udah Bapak berikan untuk wawancaranya ya. Sama-sama Pak Jen. Analisis dan refleksi berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama 2 orang kepala sekolah bahwa teknik pengambilan keputusan yang mereka ambil sudah baik dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Pada narasumber 1 sudah melakukan beberapa tahapan dari 9 langkah pengambilan keputusan hingga uji intuisi. Pada narasumber 2 juga sudah melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan langkah pengambilan keputusan seperti berkomunikasi dengan pihak yang terlibat, fakta yang relevan hingga refleksi. Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber 1 dan 2, mereka melakukan hal yang sama untuk mempertimbangkan setiap keputusan yang mereka ambil berdasarkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Demikian demonstrasi kontekstual saya pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.